Di sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, kita semua diajarkan tentang ilmu akademik, yang itu bagus buat menunjang kehidupan kita. Dan selain belajar tentang akademik, kita juga diajarkan sedikit-sedikit tentang keuangan, seperti menabung atau menahan diri untuk nggak boros. Tapi itu semua menurut saya belum cukup kalau kamu mau punya kehidupan yang kaya atau sekedar bebas secara finansial. Pada video kali ini, saya akan bahas 5 pengetahuan tentang keuangan yang nggak diajarkan pas kita masih sekolah. Apa aja 5 hal itu? Simak videonya sampai akhir. Yang pertama, pengeluaran tidak boleh lebih besar dari pemasukan. Langkah pertama ini adalah suatu hal yang sangat vital. Jadi, kamu harus lulus dulu di langkah pertama ini, supaya kamu bisa lanjut ke langkah yang selanjutnya. Jika penghasilanmu dalam sebulan adalah 5 juta, maka sisakanlah uangmu sebanyak 2 juta. Jika penghasilanmu 3 juta, maka sisakan uangmu 1 juta. Intinya jangan pernah habiskan semuanya. Oleh karena itu, hindarilah yang namanya kredit. Kalau kamu nggak bisa membeli sesuatu secara cash, maka artinya kamu belum mampu untuk mencapai hal itu. Apalagi kalau kamu terjerat judi online atau judi seperti biasa, jauhilah judi dan kredit. Yang kedua, simpan dana darurat. Kita nggak pernah tahu hal buruk apa yang akan datang, karena itu di luar kontrol kita. Yang ada dalam kontrol kita adalah mempersiapkan sedini mungkin diri kita untuk bisa menghadapi semua hal yang buruk. Dana darurat itu buat apa, Mas? Dana darurat itu fungsinya untuk keadaan darurat atau genting, seperti memperbaiki kendaraan rusak, rumah bocor, atau yang paling buruknya, di PHK dari kerjaanmu saat ini. Kalau kamu punya dana darurat, maka hidupmu akan lebih lancar dan pikiran bisa lebih tenang. Yang ketiga, investasi ke diri sendiri. Investasi itu bukan hanya tentang saham atau properti. Sebentar, saya akan jelaskan biar kamu lebih paham ya. Kenapa orang pada umumnya jarang ada yang mau memakai uangnya untuk investasi? Ya, karena mereka belum memiliki pengetahuan tentang investasi. Dan investasi itu ada resikonya yang nggak semua orang siap menghadapi hal itu. Jadi, di tahap ini, saya nggak menyarankan kamu buat investasi ke saham atau semacamnya. Saya menyarankanmu buat investasi ke diri sendiri atau investasi leher ke atas. Contohnya gimana, Mas? Ikut kursus, beli buku buat dibaca, atau menyisihkan uangmu untuk suatu hal yang bikin value-mu naik sesuai bidangmu. Kamulah yang mengenal tentang dirimu sendiri. Pakai uangmu buat memperdalam skillmu, yang akhirnya skillmu bisa meningkatkan taraf hidupmu. Yang keempat, besarkan pemasukanmu. Katakanlah kamu punya ilmu untuk mendukung kemampuanmu, maka kamu memulai usahamu sendiri dan bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Kamu sudah berbeda, yang dulunya kamu mendapatkan penghasilan yang dibayar secara harian, tapi sekarang kamu mendapatkan jumlah penghasilan berdasarkan kinerjamu. Semakin keras kamu bekerja, semakin banyak uang yang kamu hasilkan. Karena apa? Karena kamu adalah pemilik dari usahamu sendiri. Tentu, di tahap ini, kamu juga tetap mengevaluasi bisnis dan produkmu agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Teruslah berinvestasi, meningkatkan nilai dalam dirimu dan bisnismu. Yang kelima, bangun aset dan passive income. Kalau kamu udah berhasil mempraktekkan 4 langkah yang saya jelaskan sebelumnya, bisa disimpulkan bahwa kamu udah punya uang lebih. Nah, di langkah inilah saat yang paling tepat untuk membuat uang bekerja untukmu. Ya benar, membangun passive income. Uangmu bisa kamu investasikan ke perusahaan atau properti yang bisa kamu sewakan. Di internet ada banyak penjelasan tentang passive income apa aja yang menjanjikan. Kamu bisa mengikuti itu. Ingat, investasi ke perusahaan itu butuh pengetahuan yang mumpuni supaya kamu bisa manajemen resiko yang terjadi. Investasi properti adalah pilihan yang paling aman buat kamu untuk memulai passive income. Kesimpulannya, ada 5 pengetahuan tentang keuangan yang gak diajarin di sekolah. Nomor 1, pengeluaran tidak melebihi penghasilan. Nomor 2, simpanlah dana darurat. Nomor 3, investasi ke diri sendiri. Nomor 4, hasilkan uang lebih banyak. Nomor 5, bangun aset passive income. Kalau ada tambahan, kritik, dan saran, tuliskan aja di kolom komentar.